Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Putri Resi. Dan untuk video kali ini aku udah lama banget belum upload sama sekali. Udah ada 1 tahun kali ya. Dan untuk sekarang aku mau insya Allah rutin buat bikin konten tentang daily life suami istri ataupun yang berumah tangga. Dan sekarang aku ditemenin sama my husband Salaki suami. Oke, jadi untuk kedepannya semoga kita konsisten ya. Dan untuk ngawalin video pertama ini aku mau bahas tentang before after menikah. Jadi gimana sih sebelum dan setelah menikah? Oke, jadi kita di sini mau sharing-sharing aja. Kita bukan penasihat atau bukan juga menggurui, bukan juga profesional, tapi kita pure hanya sharing berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pemikiran kita, dan semoga aja nantinya teman-teman bisa sharing juga sama kita. Jadi kita bisa sama-sama introspeksi diri dan semoga banyak manfaatnya. Untuk yang pertama mau aku bahas itu tentang perasaan. Jadi before after setelah menikah perasaannya kayak gimana, Yan? Seneng lah. Pulang Jumatan lagi nyiapin makan. Terus Tidur ada yang nemenin. tidur doang. Capek ada yang mijitin. Apa ada yang masakin. Aus ada yang ngasih minum. Pokoknya. Tapi kok itu kayak peran apa ya? Yang pasti perasaannya beda banget sama yang dulu. Kita lebih ngerasa hidup itu nggak selalu sendiri. Kemudian juga hidup itu nggak selalu apa yang kita inginkan harus selalu terlaksana kemauan sendiri. Tapi ketika ada istri, diajak diskusi, ditanya pendapatnya kayak gitu. Jadi lebih ke merubah perasaan Ayang, perasaan iya. Perasaan dulu. Seneng lah kalau perasaan, cukup itu aja. Bahagia, alhamdulillah. Oke, lanjut ke gaya hidup atau kebiasaan sebelum dan setelah menikah. Kalau aku gaya hidup sebagian tadi udah disampaikan ya di awal ya. Kenapa disampaikan di awal? Karena kan tadi juga udah bilang tuh, dari mulai nggak ada yang nemenin, ada yang nemenin. Nggak ada yang ngasih makan, ada yang ngasih makan gitu kan. Cuman kalau hal lain mungkin kayak semacam kegiatan keluar kita nggak semerdeka dulu gitu. Bukan dalam artian sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman gitu ya, kita pergi kemana nongkrong sama temen, kita punya batasan. Kalau kita udah punya istri, kalau pulang malam ada istri yang nungguin, harus mikir dulu. Kalau mau cabut kemana, mau main juga nanya temen izin apa enggak gitu. Karena kan kalau dulu mah mau cabut aja gitu merdeka. Sekarang kan ada cinta ini. Terus bilang dulu ya aku mau kesini boleh enggak gitu. Terus banyaknya dibolehin apa enggak? Alhamdulillah sih dibolehin sih. Kemarin ditinggal ke luar daerah juga diizinin, yang penting bawa oleh-oleh itu aja. Oh gitu ya. Itu pintu kunci rumah. Kebiasaan itu apa sih namanya yang memang daily life banget, kebiasaan secara yang misalkan setelah menikah yang bikin kagetnya itu apa gitu, yang di luar kebiasaan keseharian. Bangun tidur yang nemenin. Ada yang bikin kagetnya dari kebiasaan Buna. Ada tengah malam ada yang kentut. Itu mau ngomongin sendiri. Jadi pas awal-awal nikah tuh aku pernah pas tidur subuh-subuh, nggak tahu jam 4 atau nggak tahu jam berapa ya. Emang dia kan maksudnya dari dulu sebelum nikah juga emang dia suka kentut, cuman kan nggak terlalu gimana gitu ya pas nikah. Terus pas tidur tuh kan sambil belakang-belakangan ya. Taunya dia kentut itu yang bener-bener jeledar gitu. Terus aku yang tadinya tidur tuh bener-bener kayak nyenyak, itu sampai kebangun sama getarannya. Ya Allah, perbedaan. Kamu gimana? Aduh ya Allah. Banyak hal emang yang berubah ya. Cuman ya semua juga untuk kebaikan gitu. Artinya aku ngerasa ini proses pendewasaan pasca nikah itu jauh banget gitu. Iya, emang. Itu kita berpikir lebih
logis, berpikir nggak bisa semaunya, berpikir lebih panjang gitu, karena kita nggak hidup sendiri lagi, apalagi sekarang kita punya anak, apa-apa tuh mikir anak dulu baru kita gitu. Kasarnya kalau dulu mau nongkrong, mau makan apa, mau ngopi apa juga nggak mikirin. Kalau sekarang punya duit, mending buat beli apa buat anak, itu buat istri. Lebih ke kebutuhan pokok dulu. Betul. Terus juga kan Gitu, guys. kalau udah nikah kayak kebiasaan-kebiasaan kecil keseharian kita yang kita lakuin sehari-hari ini itu pasti banyak kagetnya ya di pasangan. Oh kok ternyata udah nikah kayak gini ya. Oh ternyata kayak udah nikah kayak gini ya. Dan itu tuh bukan hal yang emang bisa Ternyata dia suka tidur pagi, gengs. dan itu maksudnya bukan hal yang bisa dijadiin alasan untuk misalkan gak nerima satu sama lain. Dan Betul. kalau misalkan masih pacaran kan, misalnya nggak suka sama sikapnya yang ini, sikapnya yang itu, kita bisa marah dan misalkan bisa jadi kebanyakan misalkan karena suatu kebiasaannya jadinya misalkan putus. Aku nggak suka misalkan sama kebiasaan kamu ini karena gini. Tapi kalau udah Gini nikah sih. kan nggak bisa. Apa ya, kalau waktu pacaran kan masih jaiman ya, masih ditahan-tahan yang jeleknya. Kalau sekarang kan udah tahu ya segalanya gitu, luar dalam juga udah tahu. Artinya kan ya ini pilihan kita, ini pasangan kita gitu, kita harus nerima apapun yang terjadi gitu. Kemudian ketika ada yang kurang baik, sama-sama perbaiki gitu. Ketika ada yang bagus pun, ayo tingkatin lagi biar lebih bagus kayak gitu. Jadi aku selalu menganggap bahwa pernikahan itu bukan cuman aku kamu, tapi ada segalanya di antara kita gitu. Jadi perlunya ruang diskusi, perlunya ruang sharing, perlunya ruang bertukar pendapat, dan segalanya itu ada di pernikahan gitu. Dan ya ini salah satunya gitu kenapa aku pengen bikin konten kayak gini, karena kan kadang kalau misalkan secara sengaja buat ngobrol kayak gini tuh waktunya kadang misalkan susah, ataupun kadang juga nggak saling terbuka. Cuman semoga aja kalau misalkan kayak gini kan jadi kepancing lebih terbuka lagi, terus kita juga bisa tahu satu sama lain kekurangannya gimana, jadi kita bisa introspeksi diri. Betul itu. Karena guys, kalau udah nikah itu nggak boleh lagi tertutupin, harus terbuka semuanya, ya nggak Bun? Iyalah. Malam juga terbuka. Maksudnya ceritanya gitu, ngobrolnya Gitu. terbuka. Masa? Iya, harus terbuka semuanya kayak gitu. Dan juga kan nggak mungkin ya, maksudnya udah nikah masih masih ibaratnya masih pakai kedok pacaran gitu. Betul itu. Jadi kalau ada yang nggak serak, nggak suka, disampaikan aja gitu, biar sama-sama perbaiki. Apa sih yang nggak baiknya disampaikan gitu. Jadi baik gitu kan. Jadi sama-sama enak, jangan sampai ditahan sendiri, jadi mumet, jadi kesel, pokoknya jadi teparuguh lah. Tapi sampaikan gitu. Kalau kita ada yang ganjel, kok suamiku kayak gini, kok istriku kayak gini, bilang, yang aku tuh nggak suka loh kalau kamu tuh kayak gini. Nah, Bilangin itu bener gitu, banget. gengs. Gitu, gengs. Oke, gengs. Karena kalau misalkan nggak disampein ya, maksudnya udah gitu ngenek di hati sendiri kan. Gimana pasangannya mau tahu kalau nggak disampein gitu. Terus ada satu hal yang bikin aku salut, Wih. yang bikin aku kayak oh ternyata bisa berubah juga gitu. Jadi kan dulu pas pacaran tuh dia lumayan playboy ya nggak sih? Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Terus banyak hal-hal yang kayak misalkan bukan aku tuntut ya, tapi misalkan yang aku tuh pengennya kamu gini loh gitu. Tapi pas pacaran tuh dia kayak yang bodo amat lu mau kayak gini juga ya gimana gua gitu kan. Tapi setelah nikah ternyata bisa berubah juga. Apa coba? Nggak tahu. Lebih ke kayak Lebih manis, lebih care-nya ya, romantis. perhatiannya. Jadi kalau dulu tuh pacaran ya, kalau misalkan aku marah, dia malah balik ikutan marah, dan kalau misalkan aku marah tuh ya udah didiemin gitu. Oh gitu ya dulu ya. Kalau sekarang aku takut didemi sama kamu. Tapi kalau sekarang lumayan, alhamdulillah berubah sedikit demi sedikit, meskipun ya memang perubahan itu tuh nggak semuanya juga bisa langsung Betul. berubah kan. Butuh proses ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kita ngomongin circle, karena kan pasti banyak banget perbedaannya antara circle kita sebelum menikah dan setelah menikah. Kalau circle di maksudnya di posisi laki-laki banyak berubah nggak sih? Sedikit banyaknya berubah.
kayak apa ya, kayak nongkrong juga kita udah mulai bebas dulu gitu ya, ada keterbatasan. Kemudian juga kalau ketemu sama bapak-bapak soalnya udah mulai berubah gitu. Jadi kebanyakan gini, sama bapak-bapak. kalau dulu itu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman sekolah ya, kalau misalnya kita lagi nongkrong sama temen nih, ada dapat video call sama pacarnya gitu, disebutnya apa gitu, takut sama pacar atau apa gitu, bucin. Tapi kalau sekarang nih kita udah nikah, kemudian lagi kumpul, lagi apa, agenda, ada istilah telepon, isi video call tuh, itu hal biasa gitu. Bahkan ketika aku agenda keluar lagi padat, semua juga jam luang itu ini apa, pada video call istrinya, anaknya gitu. Karena ternyata ya kayak gitu pastinya kalau udah nikah gitu, kalau udah punya anak juga sama, circle-nya berubah sendiri akhirnya gitu. Karena gitu mereka juga kebanyakan bapak-bapak yang emang udah menikah juga, jadi udah punya sama-sama anak paham. Bahkan banyak dari mereka gitu, kok mereka bisa setahan, misalkan ada yang udah nikah 10 tahun, nikah yang 15 tahun, kita belajar dari mereka gitu, kok bapaknya ini bisa sekuat itu, kok bisa kayak gini, apa sih solusinya, apa sih caranya biar nikahnya awet, hubungannya baik, ekonominya juga stabil. Nah itu kan belajar dari mereka kayak gitu. Jadi secara circle pertemanan berubah, cuma maksudnya dari secara lingkungan, yang dulu misalnya banyak teman kayak gini, terus sekarang kayak gimana gitu. Mulai berkurang sih, karena apa ya, kita juga udah gak main-main lagi ya, lebih ke ya ketika ini nggak ada manfaatnya jarang gitu, kecuali misalnya hari-hari tertentu di weekend sengaja buat nongkrong, sengaja buat main gitu. Tapi kalau misalnya hari-hari produktif, baiknya sih emang ketemu dengan orang-orang yang produktif lagi kayak gitu. Artinya lingkungan juga berubah gitu, karena kita berpikir ketika kita keluar pulang ada yang dibawa gitu, mau itu secercah apapun kita harus bawa gitu, buat istri, buat anak gitu. Apa? Kabar baik. Nggak selalu berbentuk ya. Iya, kabar baik itu juga hal yang sangat ditunggu sama anak istri gitu. Percuma bawa harta banyak orang yang ada kan. Betul. Yang kadang kalau misalkan ayah pergi-pergian terus pulang, kadang kan nggak ditanyain selalu bawaannya gitu, tapi tadi gimana, gitu. abis ngapain aja, ngobrolin apa aja, terus ya yang pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Kalau tinggal lama ya, seminggu tinggalnya. Itu bener-bener deh, maksudnya kayak yang orang-orang yang udah nikahnya itu LDR itu kok salut banget gitu, kuat banget ya gak sih? Karena aku tuh tipikal orang yang emang gak bisa jauh dari pasangan. Karena gimana ya, kalau secara circle sendiri untuk perempuan kan itu pasti jauh banget berbeda, apalagi kalau misalkan perempuan yang ikut ke suaminya. Kalau secara kayak dia pertemanannya, terus lingkungan keluarganya itu bener-bener pasti berubah banget, dan memulai sesuatu yang baru lagi gitu, beradaptasi lagi di lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru, lingkungan, kebiasaan, dan pokoknya budaya-budaya yang kayak gitu. Oke, maaf ya, barusan anaknya tidur ya sayangnya. Tidur, bangun. Lagi sakit, itu ditepok-tepokin apa ini. Jadi kita lanjut lagi barusan. Jadi untuk kenapa secara tepok-tepokin gini deh, sama si Bunda deh. Kalau secara circle itu bagi wanita pasti bener-bener berubah banget. Makanya kalau bagi aku ya, kenapa aku nggak bisa banget jauh dari pasangan, karena ya butuh banget gitu, kayak yang paling harus mengerti, yang paling harus tahu, yang paling harus paham keadaan, situasi, pemikiran maupun hati istrinya itu ya suaminya gitu. Siapa lagi kalau bukan suami gitu. Secara anaknya, gitu. Secara kan kalau misalnya di lingkungan baru, kita juga pasti belum banyak kenal orang, sifat-sifat orang kayak gimana, perubahannya kayak gimana. Makanya bener-bener aku salut banget sama orang yang bisa LDRan setelah menikah. Tapi ya mungkin itu juga pilihan ya, lebih ke pilihan masing-masing dan komitmen masing-masing. Oke guys, gitu ya. Ya, anak aku udah kayaknya bangun. Untuk lagi video sakit, doain ya teman-teman ya. Pelanya ditepokin apa sama mamanya, aduh. itu ramuan tradisional.
Oke, jadi untuk video kali ini kayaknya kita sharingnya sampai di sini dulu. Sampai Coba jumpa di agenda selanjutnya. kalau misalkan teman-teman mau sharing juga atau mau berbagi cerita teman-teman setelah menikah dan sebelum dan setelah menikah kayak Yuk, gimana, di komen. sama nggak kayak kita atau bedanya kayak gimana, coba kita sharing bareng-bareng di komen aja. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa like, share, subscribe. you. Dadah.